Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Pemirsa rahimakumullah, hidup ini telah dijamin oleh Allah, digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa jaminan Allah, hidup ini tidak berlangsung dengan baik. Atas kudrah iradah Allah, atas kehendak Allah, maka hidup ini menjadi terjamin berlangsung sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Pemirsa rahimakumullah, di dalam ayat kursi Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyun yang maha hidup, Al-Qayyum yang mengurusi makhluknya terus-menerus. Terus-menerus Allah tidak pernah berhenti. Tidak pernah capek. Coba misalnya kalau Allah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Kalau saja misalnya ngantuk, ya, atau tidur, semesta ini tidak bisa berjalan dengan baik. Padahal matahari misalnya sudah terbukti setiap hari berputar. Karena kita sudah tahu, mata telanjang kita bisa melihat bahwa bumi ini bulat. Untuk mengetahui bahwa bumi bulat gampang kok sebetulnya, ya. Karena matahari itu terbit dari timur, tenggelamnya di barat. Pernah apa tidak kita misalnya tahu, ya, kembalinya dari barat ke timur? Kan tidak ada yang tahu. Tahu-tahu pagi itu, ya, muncul lagi dari timur. Setiap hari terus sejak dari purbakala seperti itu. Allah menciptakan keteraturan seperti itu. Ya, dan itu Allah menjaganya dengan baik. Sekarang kalau misalnya kita buktikan, kita bandingkan dengan kita, ya, kita membawa kendaraan, ya, di belakang itu banyak penumpang, jalannya bagus, ya, supirnya mantap, ya, kendaraannya baru. Tapi satu saja persoalannya, sopirnya itu ngantuk. Apalagi sampai tidur, pastilah berantakan, semua hancur. Atau istri kita misalnya sedang masak di dapur, ya, masakannya sudah dirancang enak, tapi satu saja, begitu selesai masak itu, ya, belum selesai masak, kompornya lupa dimatikan karena, ya, istri kita kecapean kemudian ngantuk tertidur pulas. Ya sudah, masakannya sudah gosong, tidak karu-karuan. Ya seperti itulah kalau tidak dijaga dengan baik. Allah menjaganya alam semesta ini dengan baik. Menjadikan keteraturan seperti matahari berputar, bergerak itu. Bahkan angin, udara, nafas, oksigen yang kita hirup, semuanya itu adalah berketeraturan. Subhanallah, Allah telah mengaturnya. Bahkan detak jantung kita itu sebetulnya detaknya tidak pernah kita remote control dari kita sendiri atau kita atur volumenya dinaikkan dan diturunkan. Tidak, kita tidak pernah gunakan alat itu. Tapi Allah semuanya telah mengaturnya dengan tertib. Pemirsa rahimakumullah, kalau Allah itu menjaga terus-menerus, apakah Allah kemudian capek? Juga tidak sebetulnya. Ngantuk tidak, tidur tidak, capek juga tidak. Itu semuanya mudah. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan memelihara keduanya itu langit dan bumi. Sangat mudah bagi Allah, dan Dia adalah Maha Tinggi dan Maha Agung. Subhanallah. Allah telah memberikan kehidupan sebaik-baiknya kepada kita. Ada banyak bahwa hidup ini memang benar-benar dijamin oleh Allah. Contohnya misalnya setiap hari, siapa yang tidak butuh air? Semuanya butuh air. Kita butuh minum. Ya, air kita adalah air asli, bukan air tidak asli. Kalau air tidak asli itu misalnya air sudah dicampur dengan minuman tertentu menjadi minuman rasa, ya, atau dengan sayuran di rumah, ya, tidak menunggu berapa hari, sehari semalam saja sudah basi. Tapi air yang ada di bejana yang murni itu masih 1 tahun tidak pernah basi. Siapa yang membuat seperti itu? Itu Allah. Membuatnya supaya manusia bisa memenuhi kepentingan hidupnya itu. Sehingga manusia bisa
minum, bisa memanfaatkan hal-hal yang lain, ya mandi, sikat, cuci, semuanya itu adalah karena Allah telah ciptakan itu semua untuk kepentingan kehidupan ini, dan utamanya adalah kepentingan kehidupan manusia. Dan buminya tidak bocor. Bagaimana bumi tidak bocor? Iya, sudah bisa kita rasakan, tapi kita kan jarang mengakui karena tidak pernah kita pikirkan. Ya, bumi ini tidak bocor, buktinya tidak bocor. Setiap rumah itu menyedot, ya, dengan pompa air keluar semuanya. Coba misalnya air itu bocor, pastilah air tanah itu tidak bisa diambilnya dan kehidupan juga tidak bisa berlangsung sampai sekarang ini. Jadi semuanya kehidupan ini sudah dijamin oleh Allah. Jangan khawatir. Kalau manusia kemudian kok bersusah-susah itu sebetulnya, ya sedih dengan kehidupannya, karena dia kurang menyadari bahwa sesungguhnya Allah telah memfasilitasi seluruh hidup, telah menggaransi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kita perlu bersyukur, ya, akan segenap nikmat ini. Tetapi kan kadang-kala nikmat ini kemudian diukur oleh akal manusia. Akal manusia itu adalah angan-angan. Bahwa kesempurnaan itu adalah kalau misalnya saya memperoleh sesuatu sukses ini dan itu baru saya bersyukur. Tidak. Sekedar air putih yang kita teguk itu sebetulnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekedar nafas yang setiap saat berdetak tanpa kita harus ngurus. Coba misalnya kalau oksigen itu harus bayar. Ya, bayangkan saja kalau misalnya kita membayar pulsa HP, kan terasa. Atau rekening listrik, begitu habis, kan seluruh isi rumah terasa gelap. Ya, karena harus bayar semuanya. Tapi Allah telah memberinya. Ya, air tidak bayar. Ya, ada bayarnya misalnya ke rekening air misalnya. Tapi pada dasarnya air ini adalah cukup semuanya. Aslinya sebetulnya tidak bayar itu. Ya. Subhanallah, aslinya dari Allah itu tidak bayar. Tapi karena ada pengelolaan maka manusia mengaturnya. Sebetulnya itu semua diciptakan sejak awal itu memang gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Oksigen kita hirup. Coba bandingkan misalnya orang yang sudah terbaring di rumah sakit, kemudian harus ditransfusi dengan gas misalnya, dengan gas oksigen. Ada hitungannya apa tidak? Oh, ada hitungannya. Atau misalnya sang pelancong ingin melihat keindahan Taman Laut Bunaken misalnya, kemudian sambil menggendong oksigen itu berapa jam menggunakannya, ada bayarnya. Lah kita ini kan terus bayar terus setiap saat, menggunakan setiap saat, tidak pernah bayar. Subhanallah. Coba misalnya kalau harus bayar seperti bayar rekening, tidak bisa. Itu Allah telah menjamin sebenarnya. Jadi hidup ini sebetulnya sudah diberikan oleh Allah sebaik-baiknya. Syukurilah sebaik-baiknya. Allah tidak berkenan kepada kita. Yang paling tidak berkenan adalah satu, apabila kita tidak bersyukur kepada Allah. Jadi jangan sampai membuat Allah itu tidak berkenan karena kita tidak mensyukuri. Di dalam satu hadis disebutkan malam yashkur ala na'ma'i wa lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Di hadis qudsi itu disebutkan barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmatku dan barang siapa yang tidak sabar terhadap cobaanku, maka keluarlah dari bawah kolong langitku. Loh, ini kan sebetulnya warning nih. Ya, keluarlah dari bawah kolong langit. Allah kan tidak berkenan. Wal yatlub rabban siwai, dan carilah Tuhan selain aku. Yang semuanya itu mustahil, tidak bisa dilakukan. Jadi kalau kita tidak bersyukur dan tidak sabar, tidak ridho atas ketentuan Allah, maka Allah menyuruh kepada kita, keluar saja dari bawah kolong langitku. Fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwai, dan carilah Tuhan selain aku. Subhanallah. Akhirnya kemana-mana kita tetap kembali kepada Allah. Maka kembali kepada Allah itu bukan harus menunggu ketika kembali ketika mati. Maka setiap saat hati kita kembali dengan zikrullah. Sebut asma Allah, ya, baca bertasbih, banyak istighfar, banyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, 3 hal itu. Hubungan dengan Allah itu berarti tasbih. Hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, salawat. Hubungan dengan diri kita sendiri, ya istighfar.
Ya, 3 amal itu sebetulnya ada kontrol kepada diri kita, ada terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada syukur ke hadirat ilahi Rabbi. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus syukur bahwa salat kita syukur, hidup kita syukur, seluruh kehidupan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak bacalah tasbih. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat ini adalah dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad, diberikan kepada keselamatan seluruh umatnya. Banyak baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya ada kontrol diri, orang istighfar itu sebetulnya orang jujur. Kenapa kok orang jujur? Karena orang istighfar itu syaratnya ngakui terhadap kekurangan, kehilafannya, dosa-dosa yang dilakukan. Jadi orang-orang yang sportif sebetulnya. Sementara banyak manusia kadang-kala membela diri bahwa ada kesalahan-kesalahan, kemudian ngundang pengacara untuk membela, untuk mengelabui hakim, mengelabui hukum misalnya. Itu kan cara-cara manusia yang tidak jujur kepada dirinya sendiri. Coba sejak awal, ya saya yang salah misalnya, beda. Sementara istighfar itu memang sejak awal sudah mengajarkan kepada kita, kalau memang kita salah, cepat mengaku. Itu kan kepada Allah. Tapi kepada manusia sama sebetulnya. Kalau pada manusia langsung minta maaf. Jadi inspirasinya istighfar itu adalah jujur kepada diri kita sendiri. Itu adalah sebuah kekuatan, bukan sebuah kelemahan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang baik, yang husnul khatimah, terutama di bulan Ramadan ini. Allah terus mengantarkan, mengangkat tangan kita, menuntun tangan kita sampai ke surganya Jannatun Naim. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.